Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Tazkiyatun Nufus, dan kemarin kita sampai di pembahasan tentang masalah keutamaan at-ta'allum wa ta'lim, yaitu membahas tentang keutamaan belajar dan juga mengajarkan ilmu. Seperti yang kita ketahui di awal pelajaran, bahwasanya pembahasan tentang tazkiyatu an-nufus itu adalah di dalam rangka untuk mensucikan jiwa manusia dari hal-hal yang mengotorinya. Dan kita telah bahas tentang pembahasan masalah keikhlasan, karena keikhlasan ini akan menjadi sumber utama atau menjadi sesuatu yang harus dicapai oleh seorang hamba kalau ingin mendapatkan hati yang bersih dan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita membahas tentang masalah an-niyah. Jadi keikhlasan itu tidak lepas dari masalah niat. Jadi kalau niatnya itu baik, maka keikhlasan itu akan lebih dekat dan lebih mudah untuk dia dapatkan. Kemudian setelah itu kita membahas tentang masalah bagaimana sih cara meluruskan niat ini supaya niat ini bisa menghasilkan keikhlasan. Maka di situ perlu kita untuk memiliki ilmu. Karena seseorang yang hidup atau beramalan tanpa ilmu, maka dia tidak akan bisa mengetahui dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kemudian pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang masalah jenis-jenis hati dan bagaimana sih keadaan hati manusia itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal fuada, dan hati manusia, kullu ulaika, kesemuanya itu kana anhu mas'ula. Maka semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah hati pun yang manusia lain itu tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang, itu pun nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya itu baik, maka jasadnya dan amalannya itu juga akan menunjukkan kepada kebaikan. Sebagaimana jelas disebutkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbuna." Sesungguhnya di dalam jiwa manusia atau di dalam
jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh tubuhnya itu juga akan baik. Akan menunjukkan kepada kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau segumpal daging ini tidak baik, maka seluruh apa yang dia lakukan juga akan mengarah kepada sesuatu yang tidak baik. Kata Nabi SAW, ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Makanya dari sini kita bisa paham tentang masalah hati ini. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkannya di dalam ayatnya. Demikian juga Nabi SAW itu juga menyebutkan tentang bagaimana harus mengelola tentang masalah hati. Jangan sampai hati kita ini menjadi tempat sesuatu yang tidak baik. Entah itu karena adanya sifat hasad, entah itu karena adanya sifat ujub, entah itu adanya sifat riya dan lain sebagainya, itu akan mengotori hati manusia dan itu sangat membahayakan. Maka perlu hati ini untuk kita sucikan ya. Di awal pelajaran pernah kita bahas ya tentang bagaimana Allah itu sampai bersumpah ya, sampai 13 kali untuk tentang masalah mensucikan jiwa. Jadi bukan hanya tentang masalah pakaian, tapi masalah jiwa manusia ini juga perlu disucikan. Karena disitulah tempatnya ketakwaannya. Dan kata Syekh di sini, wa kana al-ihtimamu bitashihihi wa tasdidihi aula ma'tamada alaihi salikuna wan nadharu fi amradihi wa ilajuha ahammu ma tansaku bihin nasikun. Di sini Syekh menasihatkan perhatian terhadap masalah hati untuk meluruskannya dan membenarkannya ini aula. Ini adalah sesuatu yang lebih utama dan sesuatu yang harus diutamakan. Bagi siapa? Bagi mereka yang sedang melakukan proses untuk memperbaiki dirinya. Jadi aula syai' ini mas'alati al-qalbi. Dia perhatikan di dalam masalah hatinya. Karena hati itu kata Syekh di sini ya. Itu seperti kal malikil mutasarrifi fil junud. Karena hati ini seperti raja yang dia itu berhak untuk mengerahkan pasukannya. Jadi kalau bahasa mudahnya, kita itu kalau ingin menguasai sesuatu, kita kuasai saja apa? Pimpinannya, kan gitu ya. Ketika pimpinannya itu sudah kita kuasai, maka seluruh rakyatnya dan pengikutnya akan ikut. Nah, di dalam jiwa manusia itu pimpinannya siapa? Pimpinannya adalah hati ya. Makanya kata Syekh di sini aula ma'tamada alaihi salikun. Maka kuasailah tentang masalah hati dan kita perhatikan bagaimana cara meluruskannya. Ketika hati itu sudah dikuasai, maka insyaallah taala seluruh hal yang ada di dalam jasad manusia itu akan menjadi baik. Kemudian Syekh di sini menyebutkan tentang aqsamul qulub, tentang pembagian hati. Kata Syekh di sini, al-qalbu salasatu anwa'in. Hati itu ada 3 jenis. Hati manusia seluruhnya masing-masing itu pasti tidak akan lepas dari 3 jenis ini. Apa itu jenis yang pertama? Di sini kata Syekh al-qalbu as-sahih. Yang pertama adalah jenis hati yang sahih. Hati yang sehat. Apa itu hati yang sehat? Kata Syekh di sini, wa huwal qalbus salimu alladzi la yanju yaumal qiyamati illa man atallaha ta'ala bihi. Yaitu hati yang salim, yang selamat, yang pada hari kiamat manusia itu tidak akan selamat dengan huru-hara hari kiamat, yaitu dengan ujian dan semua hisab yang Allah berlakukan kepada manusia, kecuali yang bisa menyelamatkan adalah mereka yang datang dengan hati yang salim ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara dalam ayat yang ke-88 dan 89, kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu pada hari yang harta dan anak-anak itu tidak memberikan manfaat sama sekali. Apa yang bisa memberikan manfaat? Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, yaitu yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim ya.
Jadi kalau hatinya itu selamat, ini dia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu akan memberikan keselamatan kepadanya pada hari kiamat. Nah, sekarang bagaimana pengertiannya? Bagaimana sih definisi daripada hati yang selamat ini? Kata Syekh di sini, annahu al-qalbu alladhi salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahyihi wa nahyahu. Yaitu hati yang selamat dari setiap syahwat. Jadi setiap keinginan, setiap manusia itu pasti punya syahwat. Yang dimaksud syahwat ini secara umum. Yang dimaksud dengan syahwat ini adalah keinginan. Nah, keinginan yang seperti apa? Yaitu seseorang yang selamat dari keinginan tukhalifu amrallahi wa nahyahu. Sebuah keinginan yang menyelisihi perintah Allah atau sebuah keinginan yang bisa melanggar dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang selamat dari itu, maka hatinya hati yang selamat. Kemudian yang kedua kata Syekh, wa min kulli syubhatin tu'aridu khairahu. Dan dari syubhat. Syubhat itu artinya kerancuan berpikir. Jadi manusia nanti akan diberi ujian dengan syahwat dan syubhat. Jadi syahwat itu nanti akan melemahkan iradah, artinya melemahkan keinginan manusia untuk ibadah. Dan syubhat, kerancuan berpikir ini akan melemahkan akal dan ilmu manusia. Dan kedua-duanya itu menjadi penyakit hati. Nanti akan kita pelajari insyaallah ta'ala. Jadi barang siapa yang terkena syahwat atau terkena melakukan sebuah keinginan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dipastikan keinginannya untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah akan hilang. Kita bisa merasakan ya, semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Karena Nabi mengatakan apa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu khata'un. Bukan khotiun, bukan. Tapi pakai apa? Sebuah ungkapan yang menunjukkan sangat banyak. Itu namanya sighah mubalaghah kalau di dalam bahasa Arab. Jadi setiap anak Adam itu banyak sekali melakukan kesalahan. Bukan satu kesalahan, bukan dua kesalahan, bukan 10 kesalahan, bukan 100 kesalahan. Tapi berapa? Sangat banyak ya. Baik. Jadi setiap manusia itu pasti akan melakukan kesalahan. Nah, kita bisa merasakan kalau kita itu melakukan kesalahan atau kemaksiatan, pasti di dalam jiwa kita itu ada rasa malas untuk melakukan kebaikan. Karena itu menjadi dampak dari kemaksiatan. Nanti akan kita sebutkan ya, dampak dari kemaksiatan itu seperti apa sih dampak bahayanya ya. Bahkan Ibnul Qayyim itu menulis kitab khusus dalam masalah ini ya. Itu dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, yaitu penyakit dan obatnya. Itu sampai Ibnul Qayyim menyebutkan dampak maksiat itu sampai banyak sekali ya. Ini sebagai peringatan kepada manusia. Kemudian kata Syekh di sini, wasalima min ubudiyati ma siwahu, dan selamat dari beribadah kepada apa? Selain Allah. Jadi barang siapa yang dia beribadah kepada selain Allah, sudah pasti dipastikan hatinya enggak selamat. Kenapa? Karena peribadatan ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat tegas mengatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Di situ ada penekanan. Kalau di dalam ilmu balaghah namanya an-nafyu wal istisna namanya. Atau ada penekanan yang disebut dengan an-nafyu wal isbat. Jadi Allah tidak mengatakan apa? Kami ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Itu sebuah ucapan yang biasa. Tapi kalau sampai kita menggunakan an-nafyu, yaitu meniadakan semua ibadah, kemudian isbat menetapkan ibadah hanya kepada Allah, dalam ilmu balaghah ini artinya adalah al-hasar. Hasar itu artinya membatasi. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Sama seperti perkataan kita, misalkan ya. Engkau di sini untuk bekerja, misalkan ya. Ini perkataan yang biasa. Tapi kalau kita mengatakan apa? Tidaklah ada hal yang mendorongmu di sini kecuali untuk bekerja. Jadi hanya satu itu saja, yaitu bekerja.
Nah, makanya Allah di dalam ayat itu ya menekankan kepada manusia satu-satunya hal yang menjadi kewajiban seorang hamba kepada Allah adalah ibadah. Tapi kita setelah itu jangan sampai keliru. Oh, berarti kita itu sebagai manusia itu hanya cukup sholat saja, puasa saja, zikir saja, nggak usah kerja gitu. Ini benar nggak seperti itu? Nggak benar ya. Kata para ulama, apa sih makna ibadah ya? Kata para ulama, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardha minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Jadi ibadah adalah ismun jami', sebuah kata yang sifatnya itu umum, ya. Yaitu melakukan sesuatu yang Allah ridhoi, baik itu perkataan maupun perbuatan, baik itu yang zahir maupun yang batin. Kalau kita bekerja dan niat di dalam hati kita itu karena Allah, termasuk ibadah enggak itu? Itu termasuk ibadah. Bahkan itu ibadah yang sangat mulia. Kenapa? Karena sebutkan dalam hadis ya, terutama bagi mereka yang memiliki kewajiban untuk menafkahi anggota keluarganya. Kata Nabi apa? Kafa bil mar'i isman an yudayyi aman yaqut ya. Cukuplah seseorang itu berdosa atau cukuplah seseorang itu akan masuk ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala an yudayyi aman yaqut, yaitu mereka-mereka yang menyia-nyiakan siapa-siapa saja yang menjadi tanggungan nafkahnya. Maka ini harus sangat berhati-hati ya. Jadi bagi seorang laki-laki yang memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anaknya, meskipun dia itu sholat, meskipun dia itu puasa, tapi dia meninggalkan kewajibannya untuk mencari nafkah kepada keluarganya, Nabi mengancam seperti itu. Ini bukan berarti apa? Oh, berarti kita kerja saja terus. Kita nggak usah memperhatikan apa? Sholat, ibadah yang lain, ini juga keliru ya. Karena semuanya itu adalah ibadah dan semuanya itu tidak bisa dipisah-pisah. Dan juga kata Syekh di sini termasuk ciri hati yang selamat wasalima min tahkimi ghairi rasulihi. Yaitu dia selamat dari menjadikan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim atau sebagai manusia yang dijadikan sandaran di dalam masalah hukumnya. Jadi barang siapa yang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi hakim atau menjadi sandaran di dalam hidupnya, maka sungguh hatinya itu sedang bermasalah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Tegas ya di dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian tuqaddimu, kalian mendahului apa-apa yang ada di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Artinya, kita tidak boleh mendahului dengan hawa nafsu kita untuk berhukum. Ketika hukum itu sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak boleh tuqaddimu, kita tidak boleh mendahuluinya. Kita tidak boleh memiliki apa? Pemikiran sendiri. Dan kata Allah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha mengetahui. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya, dalam menafsirkan ayat ini, di situ ada ungkapan la tuqaddimu, artinya janganlah kalian itu mendahului apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu berarti ada dorongan untuk melakukan sebuah perintah. Kemudian wattaqullah. Itu adalah sebuah dorongan ya, atau sebuah peringatan dan sebuah larangan tidak boleh mendahului dari apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah wattaqullah, mengatakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, itu adalah sebuah dorongan untuk melakukan hal itu. Artinya apa? Untuk jangan sampai kita mendahului dari perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah akhiri innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha mengetahui. Ini kata Syekh tarhibun an adamil imtithal ya. Ini adalah sebuah ancaman dari orang-orang yang tidak merealisasikan hal tersebut.
Karena dikatakan Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Yaitu mendengar dan mengetahui orang yang menyelisih perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyelisih perintahnya saja itu bisa menyebabkan hati kita itu menjadi sakit. Apalagi sampai apa? Menyia-nyiakan sunnahnya, apalagi sampai menghinakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nas'alullah Taala al-afiyah. Kemudian jenis hati yang kedua itu adalah al-qalbul mayyit. Jadi hati yang mayyit, hati yang mati. Mayyit itu artinya mati. Apa itu hati yang mati? Kata Syekh di sini, fahuwa la ya'rifu rabbahu, yaitu mereka yang tidak mengenal Rabb-nya. Tidak mengenal Rabb-nya. Wala ya'budu bi amrihi, dan dia tidak beribadah dengan perintahnya. Wa ma yuhibbuhu wa yardahu, dan tidak mencintai Allah dan tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa wafiqun ma'a syahawatihi, akan tetapi dia itu terus-menerus dan dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan seleranya saja. Walau kana fihi sakhatu rabbih wa ghadabihi, meskipun yang dia lakukan itu bisa menyebabkan murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jenis hati yang mati. Kemudian jenis hati yang ketiga adalah al-qalbu al-marid, yaitu hati yang sakit. Dan kebanyakan kita ini ada di level yang ini ya. Jadi hati yang sakit ya. Apa itu hati yang sakit? Kata Syekh di sini, qalbun lahu hayatun wa bihi illatun tamudduhu hadhihi marratan wa hadhihi ukhra. Yaitu sebuah hati yang dia itu memiliki kehidupan, artinya dia itu memiliki sifat hati yang masih hidup dan mengenal Allah, akan tetapi dia juga memiliki sifat apa? Hati yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling bertarung ya di dalam jiwanya. Terkadang dia itu rajin, terkadang dia itu malas ya. Maka ketika seseorang itu mendapati hatinya seperti itu, maka itu adalah ciri-ciri hati yang sakit ya. Jadi hati manusia itu ada 3. Hatinya selamat, hatinya sudah mati, dan ini adalah hatinya orang-orang kafir, dan kemudian hati yang sakit. Ini adalah hatinya orang-orang yang beriman atau seorang muslim, akan tetapi dia masih melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh di sini membahas tentang tanda-tanda hati yang sakit dan hati yang sehat. Kata Syekh di sini, di antara tanda hati yang sakit, anna sahibahu la tu'limuhu jarahatul ma'asi, yaitu pemiliknya itu tidak merasa sakit lagi dari luka yang dilakukan karena kemaksiatan. Jadi ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan, dia lihat hatinya, dia itu merasa terluka tidak dengan kemaksiatan ini. Kalau dia merasa biasa saja, hati-hati. Ini adalah ciri-ciri hati yang sedang sakit. Tapi kalau dia melakukan kemaksiatan ya, nas'alullah ta'ala al-afiyah, kemudian dia masih merasakan sakit di dalam hatinya ya. Misalkan kita sebagai seorang pekerja misalkan ya, kita korupsi waktu atau kita tidak amanah terhadap pekerjaan kita, dan kita merasakan di dalam hati kita itu rasa berat. Ya, rasa berat di dalam hati ini menunjukkan apa? Hati kita itu masih hidup ya. Tapi kalau kita sudah tidak merasakan itu ya, ini biasa saja gitu kan. Menyelisih perintah atasan, tidak amanah dari waktu dan lain sebagainya, ini menunjukkan hati kita sedang sakit ya. Wala yuji'uhu jahluhu bil haq. Di antara tanda hati yang sakit kata Syekh di sini, dan kejahilannya terhadap kebenaran itu tidak menjadikan hati dia itu terluka. Jadi dia itu tidak tahu tentang kebenaran, tidak tahu tentang agama ini, dan dia merasa biasa-biasa saja, dan dia tidak ada keinginan, terdorong hatinya untuk mencari ilmu tentang agama ini juga menandakan apa? Hatinya itu sedang sakit. Wa aqaiduhu al-batilah, dan akidah-akidahnya yang
batil ya. Ini juga menunjukkan hati itu sedang sakit. Kemudian saya di sini menyebutkan tentang tanda-tanda hati yang sehat ya. Apa di antara tanda-tanda hati yang sehat? Di antaranya dia akan sadar ya bahwasanya kehidupan dirinya di atas dunia ini hanyalah sementara, dan dia hidup di dunia ini seakan-akan seperti orang yang sedang menyeberangi sebuah jalan. Sebagaimana ini adalah perkataan Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Umar? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Jadi kalau kita hidup di dunia ini kita merasa asing ya. Artinya memang bukan dunia ini tempat akhir kehidupan kita. Maka perasaan dia ini sudah benar ya. Aw abiru sabilin. Atau jadilah engkau seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Artinya jangan sampai dunia ini yang sementara ini melenakan kita. Kita cukup mengambil sesuatu yang bisa menolong kita di akhirat. Ini bukan berarti menunjukkan apa? Kita itu harus semuanya hidup miskin semuanya, tidak. Bahkan sebuah sifat zuhud, ya, sebuah sifat cukup itu tidak dinilai dari kaya atau miskinnya. Kemarin pernah kita bahas tentang bagaimana sifat zuhud yang sebenarnya. Jadi kata Ibnu Qayyim apa? Sifat zuhud itu bukan apa? Tarkud dunya wa huwa fi qalbika. Meninggalkan dunia, tapi dunia itu ada di hatimu. Akan tapi zuhud yang benar itu apa? Al-akhdhu bid dunya wa huwa fi yadika. Cukup dunia itu diambil, kemudian letakkan di tangannya. Karena kalau hilang mudah. Tapi kalau dunia itu di hati, ketika dia itu hilang berat nggak? Sangat berat ya. Makanya orang yang zuhud itu tidak bisa diukur dari pakaiannya yang sederhana, kemudian penampilannya yang biasa saja. Belum tentu. Bisa jadi orang yang tampil dengan pakaian yang indah itu lebih zuhud ketimbang orang yang menampilkan dirinya itu serba apa adanya. Karena zuhud itu masalah hati. Jadi bagi kita siapa yang diberikan keluasan rezeki dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tetap dia bersifat zuhud. Gimana caranya? Letakkan dunia itu di tangannya. Nah, di antara tanda hati yang sehat yang lainnya, di sini kata Syekh, wa min alamati sihatil qalbi annahu idza fatahu wirduhu aw ta'atun minat ta'at wajada lidzalika alaman. Di antara tanda hati yang sehat, kalau terluputkan darinya wiridnya. Artinya sebuah zikir dia kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebuah ketaatan itu terluput dari dia, wajada lidzalika alaman. Dia mendapati dirinya itu alam ya. Sebuah rasa yang sakit di dalam hatinya. Kenapa kok bisa sampai terluputkan seperti itu? Kemudian yang kedua, di antara tandanya juga wa min alamatis sihatihi annahu yashtaqu ilal khidmah. Di antara tanda sehatnya hati manusia, dia itu juga rindu ilal khidmah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun itu ya. Baik itu dengan ibadah mahdhah atau dengan ibadah yang muta'addiyah. Apa itu ibadah mahdhah? Yaitu ibadah yang murni antara dia dengan Allah. Seperti membaca Al-Quran, seperti sholat, seperti puasa, itu adalah ibadah mahdhah. Nanti ada ibadah yang sifatnya muta'addiyah, yaitu sifat ibadah yang ada hubungannya dengan orang lain. Dan itu lebih diutamakan setelah ibadah-ibadah mahdhah yang wajib. Misalkan contohnya seperti ini ya, misalkan ya, kita sedang sholat misalkan. Selesai sholat, sunnahnya adalah berzikir kan. Nah, qadarullah ada orang yang meminta tolong untuk didorong mobilnya misalkan. Qadarullah mobilnya itu mogok. Nah, dia ada dua pilihan, ada dua ibadah. Yang pertama ibadah mahdhah zikir, kemudian yang kedua ibadah muta'addiyah, yaitu menolong orang. Mana yang lebih didahulukan? Kita menolong orang. Bahkan Nabi itu mengatakan ya, Nabi itu menolong seseorang untuk membawakan barangnya itu lebih Nabi sukai ketimbang apa?
ketimbang Nabi itu iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Ini menunjukkan apa? Tentang dorongan Islam ini untuk betul-betul mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk membantu orang lainnya. Maka nggak benar ya kalau sifat kita itu selama kita belajar, semakin kita mendalam, malah kita itu tidak acuh kepada urusan orang lain. Ini syariat Islam tidak mengajarkan. Nabi itu membantu orang, itu lebih Nabi sukai ketimbang iktikaf. Kenapa? Karena iktikaf itu ibadah, karena manfaatnya itu lebih luas kalau kepada orang lain. Taib, berkata Yahya ibn Mu'ad, man surra bi khidmatillahi surat al-asya'u kulluha bi khidmatihi wa man qarrat ainuhu billahi qarrat ainu kulli ahadin bin nadhari ilaihi. Yahya bin Mu'ad pernah mengatakan, barang siapa yang kebahagiaannya itu adalah berkhidmat kepada Allah. Artinya dia itu kebahagiaan dia itu adalah ketika dia itu bisa menghambakan diri kepada Allah, maka seluruh makhluk itu akan diberikan sebuah kesenangan ketika bisa membantu dia. Jadi dia itu kesukaannya adalah ibadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan rasa bahagia juga kepada seluruh makhluk untuk bahagia membantunya. Wa man qarrat ainuhu billah qarrat uyunu kulli ahadin bin nadhari ilaihina. Barang siapa yang kesejukan pandangan matanya itu adalah hanya untuk Allah, maka manusia juga akan merasa sejuk ketika melihat dirinya. Itu adalah sebagaimana kaidah al-jaza'u min jinsil amalnya. Makanya cara untuk mendapatkan ridho manusia itu seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan tentang masalah keridhaan manusia. Jadi kalau kita itu mengejar keridhaan manusia dengan melanggar perintah Allah, itu kita tidak akan bisa mendapatkan keridhaan manusia. Apa kata Imam Syafi'i? Ridhon nasu ghayatun la yudrak wa ridallahi ghayatun la yutrak. Fatruk ma la yudrak, fatruk ma la yutrak. Jadi mencari keridhaan manusia itu adalah cita-cita setiap manusia. Walakin la yudrak, itu tidak akan pernah bisa tercapai. Kadang kita gini, orang komentar. Kita gini, komentar lagi. Jadi semuanya serba salah. Nah, patokannya siapa? Patokannya adalah ridho Allah. Kita lihat, ini sudah sesuai dengan perintah Allah, dan ini kita tinggalkan karena memang Allah larang, kita lakukan sudah. Nanti siapa yang membuat manusia ridho kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara mendapatkan ridho manusia itu seperti itu. Kita mencari ridho Allah, kemudian Allah akan menjadikan manusia ridho kepada kita. Ya. Dan Imam Syafi'i mengatakan, fatruk ma la yudrak, tinggalkan sesuatu yang tidak bisa dicapai, wadrok ma la yudrak, dan dapatkan sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Ini sebuah nasihat yang sangat bagus dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian di antara tanda hati yang sehat yang ketiga, an yakuna hammuhu wahidan wa an yakuna fillahi yakni fi ta'atillah. Yaitu hammuhu wahidan. Cita-citanya itu hanya satu. Apa cita-cita dia? Beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara tanda yang keempat, an yakuna asyahha bi waqtihi an yadhhaba dha'ian min asyaddin nasi syuhan bimalihi. Dia itu syahih ya, terhadap waktunya. Jadi ada bakhil, ada syahih ya. Apa bedanya antara bakhil dengan syahih? Sama-sama pelit ya. Bakhil itu apa? Pelit. Kalau syahih itu juga pelit ya. Allah mengatakan apa? Wa may yuqa apa? Syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari syuha nafsihi, dari sifat pelit jiwanya. Apa sih bedanya antara bakhil sama syahih? Kalau bakhil itu dia itu pelit kepada orang lain, tapi dia boros terhadap dirinya sendiri. Kalau syahih itu dia pelit kepada orang lain dan dia juga pelit terhadap dirinya sendiri. Mana yang lebih parah ini? Syahih ya. Kalau sampai dia itu pelit terhadap dirinya sendiri, itu betul-betul hatinya itu sedang bermasalah ya. Baik. Jadi dia itu betul-betul pelit terhadap waktu. Apa kata Ibnul Qayyim ya? Tentang masalah waktu ini. Kata Ibnul Qayyim, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu
itu lebih berbahaya ketimbang kematian. Mana lebih bahaya? Kita menyia-nyiakan waktu atau kita mati saja? Mana lebih berbahaya? Kata Ibnu Qayyim, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya ketimbang kematian. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, li'anna idha'atal waqti yaqta'uka anillahi wad daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu bisa memutus hubungan antara engkau dan hari akhirat. Jadi orang kalau menyia-nyiakan waktu, dia itu lupa terhadap Allah dan hari akhirat. Adapun kalau dia itu meninggal, faqad yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Itu hanya memutuskan hubunganmu dengan manusia dan penduduk bumi. Mana yang lebih ringan? Terputus dari Allah atau terputus dari manusia? Yang lebih ringan terputus dari dunia. Dunia atau manusia. Makanya tentang masalah menyia-nyiakan waktu ini cukup berbahaya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu sampai bersumpah ya, tentang masalah waktu wal asr ya. Innal insana lafi khusr. Demi waktu asar ya. Sesungguhnya manusia itu betul-betul di atas kerugian. Dan kaidah mengatakan kalau sesuatu dijadikan sumpah oleh Allah, berarti sesuatu itu menunjukkan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis disebutkan apa? Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nasi as-sihhatu wal faraq ya. Ada dua kenikmatan yang justru manusia itu tertipu. Apa itu? As-sihah wal faraq ya, yaitu waktu sehat dan waktu luangnya. Jadi hati-hati dengan masalah waktu luang. Kalau kita tidak gunakan untuk ketaatan, maka kemaksiatan itu nanti akan menguasai diri manusia. Baik, kemudian di antara tanda yang kelima, hati yang sehat. Ini Anda sebutkan agak tafsil ya. Ini supaya kita bisa mengetahui dan kita bisa merealisasikannya, dan ini sebagai resep untuk menjadikan hati kita itu menjadi hati yang sehat ya. Kata Syekh di sini, an yakuna idza dakhala fis sholati dhahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bidunya. Kalau dia itu masuk dan melaksanakan sholat, maka hilanglah dari pikirannya tentang hammuhu wa ghammuhu bidunya. Itu tentang apa? Angan-angannya dan kesedihannya terhadap dunia. Artinya kalau dia seorang pengusaha yang usahanya itu lagi naik ya kan, ketika dia sholat, dia hilangkan itu semuanya. Gak usah lagi yang tergambar apa? Tentang keuntungan yang akan dia dapatkan. Itu hilangkan semuanya. Kalau sampai itu yang dia pikirkan, berarti hatinya sedang sakit. Atau dia itu sedang mengalami kerugian di dalam perniagaannya misalkan. Ketika dia sholat, hilangkan kesedihan itu semuanya. Lupakan itu semuanya dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ciri yang keenam, hati yang sehat, an la yaftara an dzikri rabbih. Dia tidak pernah merasa futur ya. Tidak pernah merasa bosan untuk mengingat Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara tanda yang ketujuh, an yakuna ihtimamuhu bitashihil amali a'dhama minhu bil amal. Perhatian dia untuk membenarkan amal itu lebih tinggi ketimbang untuk memperbanyak amal. Jadi dia itu lebih perhatian terhadap kualitas sebelum kuantitas. Jadi kita jangan sampai tertipu ya. Kita memperbanyak amalan, akan tetapi kita meninggalkan bagaimana kualitas amal itu. Berarti kita sedang tertipu. Orang yang hatinya sehat, itu dia perhatian terhadap masalah kualitas amalan sebelum kuantitas amalan. Banyaknya amalan itu penting. Akan tetapi benarnya amalan itu lebih penting. Dan dia fayahrisu alal ikhlas. Dia itu semangat untuk ikhlas. An-nasihah. Kemudian juga dia gemar untuk memberikan nasihat. Sama saja apakah nasihat terhadap dirinya sendiri
ataukah terhadap keluarganya atau terhadap orang lainnya. Dan makna nasihat itu kata para ulama itu mencakup dua hal ya. Barang siapa ya yang memberikan nasihat tapi tidak ada salah satu dari dua makna ini pada hakikatnya bukan nasihat. Jadi nasihat itu dari kalimat apa? Nasoha. Jadi harus mencakup dua hal. Apa itu? Yaitu memperbaiki dan menutupi dan memurnikannya. Artinya dia itu memurnikan betul-betul ini dari hati yang paling dalam untuk membenarkan si fulan ketika dia salah. Kemudian yang kedua, ketika dia itu memberikan nasihat, itu niatnya adalah untuk menutupi dan memperbaikinya. Apa kata ahlu bahasa dalam bahasa Arab? Nasoha ar-rajulu saubahu idha khotohu. Jadi seseorang dikatakan nasoha saubahu. Dia sedang menasoha pakaiannya. Kapan ketika dia dikatakan nasoha saubahu idha khotohu? Ketika dia sedang menjahitnya. Jadi kalau ada orang sedang menjahit pakaiannya, orang Arab mengatakan apa? Nasoha saubahu. Berarti dia sedang memperbaiki dan menutupi pakaiannya. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, nasoha al-asalu idha kana sofiyan. Jadi madu itu dikatakan sebagai nasoha ketika dia itu sofiyan, ketika dia itu murni, tidak ada hal-hal yang mengotorinya. Makanya secara bahasa, nasihat itu harus memiliki dua makna ini. Yaitu dia betul-betul mengikhlaskan di dalam hatinya, mensucikan niatnya untuk kebaikan orang yang dinasihati, dan juga apa? Tidak ada niat untuk membongkar aibnya dan menyebarkannya kepada orang banyak. Tapi dia menutupi dan memperbaikinya. Itulah nasihat ya. Walaupun nanti ada yang dikecualikan ya. Jadi orang-orang yang betul-betul itu menampakkan kefasikannya secara umum dan itu juga harus dijelaskan secara umum ya. Maka diperbolehkan untuk menampakkan kejelekannya secara umum. Nah, itulah diantara tanda-tanda hati yang sehat ya. Bentar Pak ya, minum dulu Pak ya. Baik. Kemudian saya di sini menjelaskan tentang sebab-sebab sakitnya hati ya. Apa sih penyebab sakitnya hati? Apa Pak sebab sakit hati itu? Tidak mendapatkan apa yang diinginkan gitu? Terus sakit hati? Kata Syekh di sini, sebab-sebab sakitnya hati itu adalah fitanu asyahawat wasyubuhat. Jadi fitnah syahwat, nanti cakupannya luas ya. Kemudian yang kedua adalah syubhat. Syubhat itu artinya kerancuan berpikir. Kata Syekh di sini jenis yang pertama, kalau orang itu mengikuti hawa nafsunya saja, yaitu syahwat, kata Syekh tujibu fasadal qasdi wal iradah. Itu akan menjadikan dia itu rusak di dalam masalah al-qasdi wal iradah, yaitu keinginan dan semangat dia untuk melakukan kebaikan. Jadi ketika sebuah kesalahan dan dia mengikuti hawa nafsu dia, maka itu akan melemahkan keinginannya untuk melakukan ketaatan. Itu bahayanya di situ. Akan lemah langsung ya. Kemudian jenis yang kedua, yang syubhat, itu bisa mengakibatkan kerusakan ilmu dan keyakinannya. Dan syubhat itu di zaman ini banyak tidak? Sangat banyak ya. Makanya syubhat ini sangat berbahaya bagi seorang mukmin ya. Bahkan mereka-mereka yang mengatasnamakan Islam tapi perilakunya itu tidak sesuai dengan Islam, pada hakikatnya dia itu terkena penyakit yang mana? Penyakit fitnah syubhat ya. Kalau di dalam masalah ibadahnya, Masya Allah ya, dia tidak pernah meninggalkan sholat, senantiasa selalu rajin beribadah. Kok bisa? Kok bisa dia itu melenceng? Apa penyakit yang sedang dia hadapi? Yaitu fitnah syubhat ya. Kerancuan berpikir. Dan ini bisa hilang dengan dia mempelajari ilmu kepada para ulama yang lurus ya. Makanya di antara kenikmatan yang sangat besar
Itu ketika seseorang sudah mendapatkan kenikmatan Islam, dia itu mendapatkan kenikmatan sunnah. Apa yang dimaksud kenikmatan sunnah? Yaitu dia itu mengikuti bagaimana cara beragamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jam berapa, Pak? Habis, Mas Pur. Mungkin cukup ya sampai di sini dulu. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan mempelajari tentang racun-racun hati yang jumlahnya ada 4 ya. Jadi racun hati itu nanti jumlahnya ada 4. Apa saja racun ini dan bagaimana cara menghindarinya? Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.